para hadirin yang saya hormati dan kasihi, puji syukur Tuhan Yang Maha Esa, kesempatan bagi kita sehingga kita dapat berkumpul di acara penyuluhan tentang pencegahan TB atau tuberkulosis. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara Bapak Ibu, tamu undangan yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, pembukaan yang akan disampaikan oleh Kak Arni. Yang kedua, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Sofia dan Kak Mikael. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang keempat itu sesi penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke acara pembukaan yang akan disampaikan oleh Kak Arni. Saya persilahkan untuk Kak Arni. Penyuluhan kepada warga RW 05 di Binong agar dapat mengetahui tentang penyakit TB, sehingga dapat menjaga kesehatan dan lingkungan sekitar, serta dapat menekan angka penularan penyakit TB. Kami akan melakukan penyuluhan ini selama 2 kali 40 menit ke depan. Kami harap Bapak dan Ibu dapat mengikuti dengan baik ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Arni yang telah membuka kita dalam acara ini. Langsung saja kita ke acara yang kedua, yaitu penyampaian materi. Untuk Kak Mikael dan Kak Sofia, saya persilahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Mikaela Tuprisa. Di sini saya bersama teman saya Sofia Rahayaan. Kami berdua merupakan pemateri yang akan menjelaskan penyakit tuberkulosis. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih juga buat Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan ini. Berdasarkan data yang didapatkan dari Puskesmas Binong sejak 26 Desember hingga 25 Januari 2018, yakni sebanyak 123 jiwa. Berdasarkan data tersebut, kami sebagai tim penyuluh tertarik untuk melakukan penyuluhan mengenai penyebab dan cara mencegah penyakit tuberkulosis kepada warga RW 05 Binong, terkhusus untuk 9 warga yang mengalami tuberkulosis. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi dari tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru-paru dan hampir seluruh organ tubuh yang lainnya. Bakteri ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan dan saluran pencernaan ataupun dapat masuk melalui luka terbuka pada kulit. Tetapi yang paling banyak yaitu melalui inhalasi droplet yang berasal dari orang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut. Pengertian ini menurut Nur Arif dan Kusuma pada tahun 2015. Setelah kita mengetahui definisi dari tuberkulosis, kita masuk pada klasifikasi tuberkulosis. Klasifikasi penyakit tuberkulosis menurut American Thoracic Society pada tahun 1974 terbagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya yaitu kategori 0 untuk orang yang tidak pernah terpejam dan tidak terinfeksi, riwayat kontak negatif, serta tes tuberkulinnya negatif. Untuk kategori 1, orang sudah terpejam tuberkulosis tetapi tidak terbukti ada infeksi, riwayat kontak positif, tes tuberkulinnya negatif. Untuk kategori 2, orang tersebut terinfeksi tuberkulosis tetapi tidak sakit, tes tuberkulinnya positif, radiologis, dan sputum negatif. Untuk kategori 3, maka orang tersebut sudah terinfeksi tuberkulosis dan dinyatakan sakit. Selanjutnya, klasifikasi penyebab penyakit TBC menurut WHO tahun 1991. Di sini juga terbagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama itu ditujukan terhadap kasus baru dengan sputum positif, kasus baru dengan bentuk tuberkulosis berat. Untuk kategori 2, ini ditujukan terhadap kasus kambuh, kasus gagal dengan sputum BTA positif. Kategori 3 ditujukan terhadap kasus BTA negatif dengan kelainan paru yang luas. Kasus tuberkulosis ekstra paru selain dari yang disebut dalam kategori. Untuk kategori 4 di sini, maka tuberkulosis dinyatakan kronik. Ya, setelah kita mengetahui definisi dan klasifikasi dari tuberkulosis itu sendiri, maka kita masuk pada tanda dan gejala tuberkulosis. Tanda dan gejala dari penyakit tuberkulosis menurut Nur Arif
dan Kusuma tahun 2015, diantaranya yaitu yang pertama, demam tinggi mencapai suhu 40 hingga 41 derajat Celcius, serta ditandai adanya batuk atau batuk darah. Yang kedua, sesak nafas dan adanya rasa nyeri pada bagian dada. Yang ketiga, terjadinya malaise, yaitu rasa lelah, lesu, lemah, juga ditandai dengan keringat malam. Yang keempat, suara khas yang ada pada saat perkusi bagian dada dan bunyi dada. Yang kelima, peningkatan pada sel darah putih ditandai dengan dominasi limfosit. Di sini juga kami jabarkan tanda dan gejala tuberkulosis pada anak. Yang pertama itu, berkurangnya berat badan anak dalam waktu 2 bulan secara berturut-turut tanpa penyebab yang jelas atau gagal tumbuh. Tanda dan gejala yang kedua yaitu demam tanpa penyebab yang jelas, terutama jika demam berlanjut sampai 2 minggu. Yang ketiga, batuk kronis yang terjadi selama lebih dari 3 minggu dengan atau tanpa wis. Yang keempat, riwayat kontak dengan pasien yang sudah terkena tuberkulosis paru dewasa. Setelah kita mengetahui tanda dan gejala dari tuberkulosis, maka kita harus mengetahui apa sih penyebab dari tuberkulosis itu sendiri. Penyakit tuberkulosis disebabkan oleh berbagai strain Mycobacteria, umumnya Mycobacterium tuberculosis. Biasanya, tuberkulosis ini menyerang paru-paru, namun juga bisa berdampak pada bagian tubuh lainnya. Ketika seseorang dengan infeksi tuberkulosis aktif batuk, bersin, atau menyebarkan butiran ludah mereka melalui udara, maka dia akan menyebabkan terjadinya penyebaran tuberkulosis melalui udara. Selanjutnya, penyakit tuberkulosis menurut Dirjen P2PL pada tahun 2011, adapun 3 faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus tuberkulosis di Indonesia, yaitu yang pertama, waktu pengobatan tuberkulosis yang relatif lama. Ini dalam jangka waktu 6 hingga 8 bulan. Menjadi penyebab penderita tuberkulosis sulit disembuhkan karena pasien tuberkulosis berhenti berobat atau drop out setelah merasa sehat meskipun proses pengobatan belum selesai. Yang kedua, adanya peningkatan infeksi HIV/AIDS yang berkembang cepat dan munculnya permasalahan TB-MDR atau multi drugs resistant atau kebal terhadap bermacam obat yang memperberat masalah tuberkulosis. Yang ketiga, adanya penderita tuberkulosis laten, di mana penderita tidak sehat, namun akibat daya tahan tubuh menurun, maka penyakit tuberkulosis akan muncul. Selanjutnya itu menurut Crofton tahun 2010. Adapun penyebab dari seseorang terkena tuberkulosis, menurut Crofton ini, yang pertama itu Bacillus tubercle atau Mycobacterium tuberculosis. Ini merupakan penyebab utama tuberkulosis di dunia. Yang kedua yaitu Mycobacterium africanum yang adalah penyebab tuberkulosis yang terdapat di Afrika. Perbedaan penting satu-satunya adalah bahwa basil ini sering resisten terhadap thiazetazone, sehingga penderita yang menggunakan thiazetazone akan mengalami tuberkulosis yang sulit untuk disembuhkan. Yang ketiga, Mycobacterium bovis. Pada suatu ketika menyebabkan infeksi yang luas pada ternak di Eropa dan Amerika. Infeksi ini seringkali ditularkan oleh manusia lewat susu ternak yang mereka konsumsi. Sehingga orang yang meminum susu dari ternak tersebut, maka akan berisiko tertular penyakit TBC atau tuberkulosis. Sedangkan penyebab tuberkulosis menurut Crofton yang terakhir yaitu Mycobacterium non-tuberculosis. Penyakit ini disebabkan oleh basil menjadi relatif lebih penting di negara-negara maju seperti di bagian Amerika Serikat dan Australia, di mana tuberkulosis sudah berkurang saat ini. Penyakit ini mungkin menyerang pada orang yang terinfeksi HIV karena lemahnya sistem imunitasnya. Sering resisten terhadap banyak obat-obatan sehingga sulit untuk disembuhkan. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu mengenai akibat dari penyakit tuberkulosis. Di sini, menurut Suryani et al. Di tahun 2016, penyakit tuberkulosis memiliki berbagai dampak negatif, baik itu secara fisik, psikologis, psikososial, maupun ekonomi.
Berbagai dampaknya, yang pertama yaitu secara fisik. Pasien yang menderita penyakit tuberkulosis, ia akan merasa lemas, ia akan merasa nyeri di dada, berkeringat, batuk, berat badan menurun, serta ia akan mengalami demam. Bapak Ibu, akibat yang kedua yakni secara psikologis. Pasien yang menderita penyakit tuberkulosis, ia akan mengalami masalah emosional seperti perasaan bosan, kurang motivasi, sedih, marah, pasrah, putus asa, dan juga sampai-sampai ia tidak memiliki harapan hidup. Yang ketiga, secara psikososial, dapat mengakibatkan stigma masyarakat terhadap penderita penyakit tuberkulosis, sehingga pasien tuberkulosis ia akan merasa dikucilkan dan tidak percaya diri. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yaitu secara ekonomi. Hal ini berdampak karena pengobatan tuberkulosis membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang serta biaya yang cukup besar. Ya Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk pada perawatan untuk mengobati pasien tuberkulosis. Di sini yang kami ambil menurut Andraeto di tahun 2015. Bapak Ibu, menurut Andraeto ada 3 cara pengobatan yang dapat kita lakukan untuk mengobati pasien yang menderita penyakit tuberkulosis. Pengobatan pertama, yakni pengobatan kombinasi. Pengobatan ini Bapak Ibu dilakukan dengan cara menggunakan berbagai macam obat agar bakteri tidak kebal terhadap antibiotik yang sedang dikonsumsi. Beberapa macam obat antibakteri yang dikonsumsi selama 12 bulan dalam pengobatan penyakit tuberkulosis diantaranya yang pertama isoniazid, rifampicin, piracinamid, etambutol, dan streptomycin. Sedangkan jenis obat tambahan yang juga sering digunakan adalah kanamisin, quinolone, makrolid, dan amoxicillin dikombinasikan dengan clavulanat. Bapak Ibu, pengobatan yang kedua yakni pengobatan pengawasan langsung atau DOT, Direct Observe Therapy. Bapak Ibu, pengawasan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien secara intensif setiap kali pasien tuberkulosis mengkonsumsi obat. Hal ini dilakukan agar membantu memastikan bahwa semua dosis antibiotik yang diresepkan telah dikonsumsi. Pengobatan ini juga dapat dilakukan oleh pihak keluarga terhadap pasien jika penderita tuberkulosis tidak disiplin dalam mengkonsumsi obat. Hal ini berakibat pada kebalnya kuman-kuman yang berada di dalam tubuh terhadap obat tersebut yang membuat penyakit tuberkulosis akan sulit disembuhkan. Dan pengobatan yang terakhir, pengobatan yang ketiga yakni pengobatan tradisional. Bapak Ibu, pengobatan tradisional ini menggunakan tanaman-tanaman obat yang diracik secara sederhana, misalnya menggunakan sambilato, di mana pengobatan ini menggunakan daun kering yang digiling, lalu ditambah dengan madu secukupnya, kemudian dibuat pil. Bapak Ibu, dengan diameter 0,5 cm setiap kali diminum 15-30 pil dengan meminum 1-2 kali minum. Selain itu, Bapak Ibu bisa menggunakan lantana camara atau bunga kering 6-10 gram yang ditambah 3 gelas air lalu direbus hingga setengahnya. Bapak Ibu bisa minum 3 kali dalam sehari. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam bagaimana kita mencegah penularan penyakit tuberkulosis ini. Di sini yang kita ambil juga menurut Indrayani di tahun 2020. Menurutnya terdapat 11 cara kita untuk mencegah penularan penyakit tuberkulosis ini. Yang pertama, kita bisa hindari kontak dekat. Salah satu hal yang penting untuk mencegah penyakit tuberkulosis adalah menghindari kontak dengan penderita tuberkulosis. Jika cara penghindaran tersebut tidak dapat dilakukan, Bapak Ibu bisa gunakan masker dan sarung tangan pelindung untuk berkontak dengan penderita tuberkulosis. Dari tempat yang ramai, pengap, dan tidak higienis juga perlu dihindari, sehingga tidak ada kontak dengan sang penderita. Bapak Ibu, pencegahan yang kedua yaitu tingkatkan kekebalan tubuh. Bapak Ibu, perlu adanya peningkatan kekebalan tubuh yang dapat dilakukan dengan cara makan makanan yang kaya akan antioksidan. Misalnya, Bapak Ibu bisa memakan sayur-sayuran dan buah-buahan segar setiap harinya. Karena antioksidan membantu melawan radikal bebas yang diproduksi dalam tubuh dan membantu perbaikan sel.
Yang berikutnya yaitu perhatikan asupan protein. Menjaga pola makan merupakan cara yang tepat untuk menjaga kekebalan tubuh. Kemudian, Bapak Ibu sertakan juga konsumsi protein yang baik per hari. Bermacam-macam protein yang penting dan vital bagi tubuh, mulai dari membantu sistem kekebalan tubuh hingga menjadi pembentukan sel dalam jaringan tubuh. Bapak Ibu yang berikutnya yaitu Bapak Ibu bisa konsumsi makanan yang sehat dan kaya akan nutrisi. Hindari melakukan diet rendah karbohidrat dalam melakukan pencegahan penularan penyakit tuberkulosis ini. Untuk menjaga daya tahan tubuh membutuhkan karbohidrat, protein, vitamin, dan lemak. Semuanya yang memiliki manfaat dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu bisa biasakan berolahraga teratur. Olahraga yang rutin tiap harinya juga dapat membantu kesehatan tubuh agar terhindar dari segala jenis penyakit, misalnya penyakit tuberkulosis ini. Setidaknya 45 menit dapat dilakukan untuk berjalan ataupun jogging, karena dengan begitu akan meningkatkan kekebalan tubuh dan memastikan organ tubuh bekerja dengan baik dan sirkulasi darah menjadi lancar. Selanjutnya yaitu cobalah sekali-sekali Bapak Ibu yang menderita penyakit tuberkulosis melakukan meditasi. Ini juga merupakan salah satu cara menghindari penyakit tuberkulosis. Setidaknya dalam sehari, luangkan waktu untuk melakukan meditasi agar mengurangi stres yang secara langsung mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, menjaga kebersihan dan sanitasi. Menjaga kebersihan juga merupakan hal terpenting untuk menghindari penularan penyakit dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan hand rub. Karena ketika kita sudah terpapar penyakit tuberkulosis, maka kita tidak bisa lagi mengabaikan kebersihan sederhana tersebut. Selanjutnya itu kita bisa melakukan vaksinasi, yaitu pemberian tindakan yang dilakukan untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Vaksin yang dilakukan untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Vaksin yang digunakan adalah Bacillus calmette-guerin, yang pada dasarnya diberikan kepada anak-anak. Pemberian vaksin ini untuk memastikan antibodi terhadap Mycobacterium tuberculosis dikembangkan dan kemudian kemungkinan cukup rendah untuk menderita tuberkulosis. Selanjutnya yaitu kita bisa mematuhi aturan pengobatan. Dr. Kapil Salgia MD, konsultan ahli paru, tuberkulosis dan penyakit pernafasan, Marine Lines, India, mengatakan ketika penderita tidak mematuhi aturan setiap resep atau obat-obatan, hal tersebut dapat memberi kesempatan kepada bakteri penyakit tuberkulosis untuk mengembangkan resistensi terhadap obat. Marine Lines, India, mengatakan ketika penderita tidak mematuhi aturan resep atau obat-obatan, hal tersebut dapat memberi kesempatan kepada bakteri penyakit tuberkulosis untuk mengembangkan resistensi terhadap obat. Ketika bakteri yang tertidur ini dikeluarkan ke udara, hal ini kelak menyebabkan peningkatan jumlah orang yang menderita tuberkulosis resisten terhadap beberapa obat. Oleh karena itu, pastikan bahwa pengobatan yang ditentukan selesai sesuai yang diarahkan, katanya. Yang ke-10 yakni kita bisa menjauhi yang namanya stres, Bapak Ibu. Stres merupakan suatu hal yang sering dialami oleh setiap orang jika mendapat sebuah masalah, baik itu karena masalah dalam lingkup keluarga ataupun didiagnosa mengidap penyakit tertentu. Tanpa disadari bahwa stres ini juga dapat memicu terjadinya komplikasi penyakit dalam tubuh kita, dan salah satunya adalah penyakit tuberkulosis. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi stres tersebut adalah kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati dan pikiran seperti berpiknik, menonton film, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, hal yang bisa kita lakukan yakni cukup tidur. Untuk menjaga kesehatan, kita bisa mencegahnya dengan kita lakukan dengan cara menjaga pola tidur yang cukup, serta hindari makanan yang membuat kita sulit tidur. Sama pentingnya dengan makan makanan yang membantu untuk memulihkan siklus tidur yang baik. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kita menerapkan etika batuk. Etika batuk saat kita batuk atau bersin, yakni yang pertama kita bisa menutup hidung dan mulut kita dengan menggunakan tisu atau sapu tangan atau tangan dalam baju kita.
Dan yang berikutnya, segera kita buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Dan yang ketiga, bisa kita cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Dan yang selanjutnya, jangan lupa untuk menggunakan masker. Yang berikutnya yakni beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bagi penderita, minum obat secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Dan yang kedua, tidak membuang dahak di sembarang tempat, tetapi dibuang di tempat khusus dan tertutup. Yang ketiga, kita bisa membuka jendela dan pintu setiap pagi agar udara dan sinar matahari dapat masuk ke dalam. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menjemur alat tidur kita. Sekian dari materi kita di saat ini. Selanjutnya, untuk memperjelas lagi materi yang saya dan teman saya bawakan, kita bisa sama-sama menonton sekilas video yang akan ditampilkan. Silakan. Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti-tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Ya, selanjutnya saya akan kembalikan kepada MC. Kepada MC saya persilakan. Terima kasih untuk Kak Mikael dan juga Kak Sofia yang telah menyampaikan materi. Nah, kita telah mendengarkan definisi, klasifikasi, dan gejala dan lain-lainnya dari tuberkulosis. Saat ini kita akan mendengarkan dari beberapa warga yang bisa menyampaikan secara singkat definisi dan klasifikasi tuberkulosis. Saya persilahkan. Saya perwakilan warga yang akan menyampaikan definisi dari tuberkulosis. Jadi menurut saya, tuberkulosis itu adalah penyakit infeksi yang menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru-paru dan hampir seluruh organ tubuh lainnya. Nah, bakteri ini masuk melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan luka yang terbuka. Tetapi paling banyak melalui inflamasi droplet yang berasal dari orang yang udah terkena TBC. Terima kasih. Baik, masih ada lagi yang ingin menyampaikan klasifikasinya? Perkenalkan, nama saya Yuni Kenantani. Saya akan mengulas kembali tentang materi TBC tadi. Itu tentang penyebab dan akibat TB. Yang pertama itu kita melihat sendiri dari negara kita, Indonesia. Penyebab tingginya kasus TBC di Indonesia itu adalah waktu pengobatan TBC yang relatif lama, 6-8 bulan, menjadi penyebab penderita TBC sulit sembuh karena pasien TBC berhenti berobat atau drop out setelah merasa sehat meskipun proses pengobatan belum selesai. Lalu yang kedua, adanya peningkatan infeksi HIV atau AIDS
yang berkembang cepat dan munculnya permasalahan TB MDR atau multi drug resistant atau kebal terhadap bermacam obat yang memperberat masalah TBC. Lalu yang ketiga itu adanya penderita TBC laten, di mana penderita tidak sakit, namun akibat daya tahan tubuh menurun, maka penyakit TBC akan muncul. Lalu ada penyebab TBC secara dunia itu, yang pertama dari negara Afrika itu ada Mycobacterium africanum adalah penyebab TBC yang terdapat di Afrika. Perbedaan penting satu-satunya adalah bahwa basil ini sering resisten terhadap thiazetazone, sehingga penderita yang menggunakan thiazetazone akan mengalami TBC yang susah untuk disembuhkan. Lalu yang kedua itu Mycobacterium bovis pada suatu ketika menyebabkan infeksi yang luas pada ternak di Eropa dan Amerika. Infeksi seringkali ditularkan oleh manusia lewat susu ternak yang mereka konsumsi, sehingga orang yang meminum susu dari ternak tersebut maka akan berisiko tertular penyakit TBC. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya untuk keluarga Binong. Apakah masih ada? Ya, permisi Kak. Ya. Ya, di sini saya ingin mengulas ulang tentang cara pencegahan penularan penyakit tuberkulosis. Ada 11 cara pencegahan penularan penyakit tuberkulosis, diantaranya yang pertama, hindari kontak dekat. Salah satu hal yang penting untuk mencegah penyakit tuberkulosis adalah menghindari kontak dengan penderita tuberkulosis. Jika cara penghindaran tersebut tidak dapat dilakukan, gunakan masker dan sarung tangan pelindung untuk berkontak dengan penderita tuberkulosis. Tempat yang ramai, pengap, dan tidak higienis juga perlu dihindari sehingga tidak ada kontak dengan penderita. Yang kedua, tingkatkan kekebalan tubuh. Perlu adanya peningkatan kekebalan tubuh yang dapat dilakukan dengan cara makan makanan yang kaya akan antioksidan, misalnya memakan sayur dan buah segar setiap harinya. Yang ketiga, perhatikan asupan protein. Menjaga pola makan merupakan cara yang tepat untuk menjaga kekebalan tubuh. Kemudian, kita juga dapat menyertakan konsumsi protein yang baik per harinya. Yang keempat, konsumsi makanan sehat dan kaya akan nutrisi. Hindari melakukan diet rendah karbohidrat dalam melakukan pencegahan penularan penyakit tuberkulosis. Yang kelima, biasakan berolahraga teratur. Yang keenam, cobalah meditasi. Meditasi ini juga merupakan salah satu cara menghindari penyakit tuberkulosis. Dan yang ketujuh, menjaga kebersihan dan sanitasi. Menjaga kebersihan juga merupakan hal terpenting untuk menghindari penularan penyakit dengan cara mencuci tangan dengan sabun atau hand rub. Itu saja Kak yang saya ulas kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Apakah masih ada? Saya Kak. Ya, saya persilahkan. Nama saya Jessica. Sesuai dengan materi yang telah disampaikan, saya ingin mengulas kembali tentang klasifikasi menurut American Thoracic Society. Itu yang kategori yang nolnya, itu tidak pernah terpajan dan tidak terinfeksi. Lalu kategori yang satunya, terpajan tuberkulosis, tetapi tidak terbukti ada infeksi. Lalu kategori yang kedua, terinfeksi tuberkulosis tetapi tidak sakit. Dan kategori yang ketiga, terinfeksi tuberkulosis dan sakit. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas ulasannya kembali. Yang disampaikan oleh warga Ibu yang tadi, itu sudah benar ya. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu warga Binong. Jika ada, bisa ditanyakan langsung, atau bisa raise hand, ataupun bisa chat room. Oke, baik. Di sini sudah ada pertanyaan dari Saudara Gresiana Romatua, Pakpahan. Apakah tuberkulosis penyakit turunan, Kak? Oke, saya akan membantu menjawab ya. Jadi, penyakit tuberkulosis ini bukanlah penyakit turunan. Tuberkulosis ini bisa terjadi pada beberapa orang di dalam satu keluarga. Tetapi bukan berarti penyakit ini disebabkan karena faktor genetik atau keturunan. Yang menjadi alasan sebenarnya adalah bakteri tuberkulosis ini mudah menular, terutama yang menyerang bagian paru-paru. Sehingga seseorang yang menghirup droplet pengidap tuberkulosis
dia memiliki daya tahan tubuh yang lemah, maka akan sangat rentan tertular. Jadi penyakit tuberkulosis bukan penyakit turunan ya. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Juliana Damanik. Di sini bertanya, apakah penyakit tuberkulosis hanya menyerang paru-paru saja? Oke, baik. Di sini akan saya coba untuk bantu menjawabnya ya. Pada umumnya, infeksi tuberkulosis memang paling sering menyerang paru-paru. Tetapi penyakit ini juga bisa menyebar ke organ tubuh lain lewat aliran darah. Adapun jenis infeksi tuberkulosis lain yang perlu diwaspadai, yaitu TBC tulang, kelenjar getah bening, dan usus. Bahkan pada kasus yang jarang sekali terjadi. Jadi bakteri tuberkulosis bisa menyerang jantung, sistem saraf, dan juga organ lainnya, yang membedakan antara TBC paru dengan yang lain. Jadi jenis TBC selain paru bersifat tidak menular. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Ya, makasih Juliana. Baik, masih ada lagi satu pertanyaan untuk Kak Akel atau Kak Sofia, bisa bantu jawab? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Ketika seseorang terinfeksi bakteri tuberkulosis, apakah secara otomatis dia pengidap TBC? Wah, cukup menarik ya pertanyaannya. Oke, saya akan bantu jelaskan. Jadi, seseorang yang terinfeksi bakteri tuberkulosis dalam tubuhnya tidak langsung menyebabkan penyakit tuberkulosis. Faktanya, kebanyakan orang pernah terpapar kuman tuberkulosis setidaknya 1 kali selama hidup, tetapi hanya sebagian kecil yang berkembang menjadi tuberkulosis. Alasannya, karena setelah masuk ke dalam tubuh, bakteri ini bersifat non-aktif, sehingga tidak menimbulkan gejala fisik dan tidak menular. Yang menjadi faktor penentunya adalah tingkat kekebalan tubuh seseorang. Jadi, semakin lemah daya tahan tubuh seseorang, maka semakin besar kemungkinan bakteri berkembang menjadi penyakit. Misalnya pada orang berusia lanjut, pengidap HIV/AIDS, kanker, diabetes, ginjal, dan penyakit autoimun lainnya. Seperti itu yang dapat saya jelaskan. Apakah Saudari Jessica menerima jawaban dari saya? Iya. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, terima kasih atas partisipasinya untuk semuanya. Dan terima kasih juga atas penyampaian materi yang telah menjawab. Sekarang tidak terasa kita sudah di ujung acara. Sebelum menutup acara ini, ada hal yang akan disampaikan oleh Kak Arni. Untuk Kak Arni, saya persilahkan. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari penyuluhan kita hari ini. TB atau tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan dapat masuk melalui saluran pernapasan, pencernaan, luka terbuka pada kulit, dan paling banyak melalui inhalasi droplet yang berasal dari orang yang terinfeksi bakteri. Jadi, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan memulai budaya hidup sehat, dengan melakukan beberapa upaya yang bisa kita lakukan, dan sikap kita sebagai warga negara yang baik. Tugas kita adalah selalu mensupport pasien TB dengan kata-kata yang menguatkan mereka dan membantu mereka dalam masa penyembuhan mereka, dan janganlah kita menjauhkan diri, bahkan mengasingkan mereka, karena mereka semua membutuhkan dukungan dari kita. Jadi dari penyuluhan hari ini, kita dapat belajar bahwa pentingnya merubah pola hidup menjadi lebih sehat, agar terhindar dari penyakit TB. Mari kita sama-sama perangi TB. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Arni. Baik, kita akan ke sesi berikutnya, yaitu sesi foto. Untuk koordinator dokumentasi, boleh kerjasamanya? Iya, baik. Tidak terasa kita udah masuk ke penghujung acara, tapi sebelum itu kita senyum dulu deh. Senyum dulu, kita lakukan dokumentasi bersama ya. Oke. Baik, saudara. Ya, satu, ya kan ada 2 slide, jadi saya hitungan ketiga yang slide pertama dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, yang slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Saya kembalikan ke MC-nya. Baik, terima kasih untuk Kak Angel. Kita akan menutup acara kita dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pernyataan-Mu ya Tuhan, sehingga penyuluhan kami dari awal pertengahan berakhirnya telah selesai Tuhan. Biarlah apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kami, kakak-kakak kami Tuhan, dapat bermanfaat dan kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kembali kami akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Ini doa kami, haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk warga Binong dan mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan atau kesalahan teknis dari kami, panitia. Untuk saat ini boleh live ya.